Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di channel ini, di channel Sinau Urip Berkah. Kita belajar hidup yang barokah. Di channel ini kita ngobrol tentang hakikat hidup. Kita tidak sedang mengajari, tetapi kita ingin sinau bareng bagaimana melihat hidup dari sisi yang berbeda. Saya doakan mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya yang lancar dan barokah. Alhamdulillah nih, di siang hari ini kita lanjut ngobrol kita dengan Kang Jaro nih yang sudah hadir di studio channel ini. Tema kali ini adalah tentang 1001 jalan untuk mengenal Tuhan, Kang, kayak gitu. Nah, ini ada 1001 jalan. Setiap orang itu akan berbeda-beda bagaimana untuk mengenal Tuhan, begitu loh, Kang. Ada yang lewat ujian, ada yang lewat nikmat. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Kang, cara-cara tahapan-tahapan kita bisa lebih mengenal dan dekat dengan Tuhan, gitu, Kang. Kira-kira seperti itu pertanyaannya, Kang, temanya. Monggo nih Kang Jaro sambil ngopi. Ini ada pisang goreng. Nah ini kopinya sudah siap. Nah ini monggo, ini Pak Manten, ini Pak Manten calon kades ya. Ya, bagaimana proses orang itu bisa mengenal Sang Tuhan. Jadi karena selama ini itu sudah banyak didogma. Karena sudah banyak didogma sehingga itu menjadikan kemelekatan. Supaya mengenal rasanya susah. Untuk mengenal bagaimana sih sebenarnya Tuhan. Sehingga Tuhan itu senantiasa hanya bayangan-bayangan aja. Padahal Tuhan katakan, Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dibayang-bayang. Ya kan? Kalau begitu Allah tidak bisa dibayang-bayang, kan berarti apa? Allah itu kan wujud. Iya. Ya Allah. Untuk mengenal wujudnya itu. Iya. Iya kan? Oleh karena itu ada orang mulai belajar. Ya contohnya yang kemarin lah. Kita membahas bahwa diri ini sih siapa? Iya. Akhirnya mengenal diri. Iya. Mengenal diri dalam konsep apa? Ruh itu. Bahwa ada yang membangkitkan. Ada yang bisa menggerakkan. Otomatis karena ada aliran darah itu sehingga aku menjadikan kuat. Itulah yang menjadikan ruh itu atau rah, darah. Oh iya, pada prinsipnya bahwa untuk mengenal Allah itu aku paling tidak mengenal siapa sih diri ini, kan seperti itu. Kan proses pembelajaran. Kemudian setelah itu, oh iya, berarti di setiap orang itu pun ada zat. Iya kan? Di setiap orang ada zat. Nah, kalau kita sudah bisa mengenal seperti itu, bahwa di setiap orang itu ada zat, maka kesadaran diri ini akan lebih bisa menghargai orang. Iya. Sehingga nanti kalimat-kalimat apapun itu menjadikan gandeng gitu. Kenapa sih supaya berzikir? Berzikir itu artinya eling. Ada kalimat zikir itu subhanallah. Ada kalimat zikir alhamdulillah. Ada kalimat zikir itu la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Apa yang dikandung maksudnya? Itu kan seperti itu. Jadi kalau kita memahami kalimat subhanallah, maha suci Allah, berarti apa? Aku senantiasa itu mensucikan ini.
mensucikan apa yang ada di dalam jiwaku, menjadikan kebersihan, maka aku senantiasa harus mensucikan kepada siapapun, terutama sucikan diri ini dulu dah. Iya kan? Walhamdulillah. Apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Berarti aku senantiasa harus bisa memuji orang tuaku, memuji saudaraku, memuji tetanggaku. Bagaimana? Kamu bisa enggak memuji? Memuji itu bukan berarti aku kudu mangalem bono itu aja. Paling tidak ketemu bisa senyum, bahagiakan. Membahagiakan orang lain itu berarti dalam konteks alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab di masing-masing orang itu kan ada zatnya Allah. Iya kan? Aku muji maring Edi karena aku percaya, aku yakin ada zat Allah, maka aku harus memujinya. Iya. Sehingga kalimat subhanallah walhamdulillah itu tidak hanya sebatas aku lafadzkan dalam mulut saja, tapi kepriwe carane aku praktekkan. Iya kan? Upload apa kah? Iya, upload kan. Iya kan? Kalau hanya sebatas subhanallah subhanallah walhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, gampang lah kecil. Praktekkan coba. Praktek inilah agar kamu paham betul, memahami fungsinya. Di saat aku memuji kepada orang, pasti suatu saat aku pun akan dipuji. Bisa saja aku memuji Edi tidak memuji aku, wajar. Tetapi aku yakin nanti ada orang lain yang akan memuji. Kan seperti itu. Makanya disambung la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Sama sekali tidak ada Tuhan di alam dunia ini, kecuali itu hanya Allah saja. Iya kan? Nah, itu sedikit demi sedikit agar membuka cakrawala. Dilepaskan. Tepes itu kowe kon ngerti. Aja jangan tepes batok itu nempel saja lah. Ya orang anak gunane. Kalau kelapa itu kok hanya dibungkusan, tidak ada gunanya. Pasti harus dilepas. Tepesnya kan harus dilepas. Iya kan? Nah, membelah atau mencabut tepes itu pasti ada yang berat, ada yang ringan. Kebanyakan berat, ya memang berat. Iya kan? Jangan hanya dogma saja. Kamu tahu tapi tidak paham. Iya. Robbi zidni ilma warzuqni fa. Tambahna ilmu lan paham. Oh, berarti misalkan aku ngelakuin kayak gini, maknanya apa ya? Iya kan? Sehingga kalau kita sudah paham, pengejawantahannya adalah dengan kesadaran diri. Aku menyadari. Nah, kesadaran diri di mana kan? Kesadaran diri pasti di masing-masing individu. Di saat orang lain menghujat, aku harus sadar. Iya kan? Ya kamu ya dari perjalanan ini kamu dicontohkan. Ada saja orangnya yang istilahnya ngrecoki kamu lagi berbuat baik tujuannya apik pralon tapi kok kenapa ada aja. Sifat dengki orang itu pasti ada. Senang melihat orang susah, tidak senang orang melihat senang. Kan seperti itu. Di saat orang lain menjadi kaya, iri. Iya kan? Di saat orang lain bahagia, iri. Iya kan? Oleh karena itu kita harus kesadaran diri. Siapa yang masing-masing? Kamu sendiri yang bisa. Jadi memang banyak cara kita untuk mengenal Tuhan ya. Iya. Dan masing-masing orang itu memang ya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Ada yang diuji, ada yang gimana, begitu ya. Akhirnya dia bisa ketemu dengan Tuhan begitu ya kan. Iya. Supaya begitu dijebloskan sana, ada yang dijebloskan dibenturkan ada dengan cara yang lain, misalkan ekonominya jadi ambruk.
Iya, iya, iya. Akhirnya Ada jadi- juga ekonominya yang malah tinggi. Hmm. Paham. Jadi bukan Allah ini artinya hanya menguji, bukan Allah menguji mau ngapain, Iya, iya, iya. tapi kesadaran diri. Oh ya, kenapa aku ambruk seperti ini? Iya, iya. Oh ya, kenapa aku jadi sukses? Kan seperti itu. Proses pemahaman itulah yang paling terpenting. Pelan-pelan, itu Iya, kan iya, seperti iya. itu. Terima kasih Kang, alhamdulillah kita jadi sedikit-sedikit bagaimana kita pelan-pelan mengenal Tuhan. Sambung manis dulur, mangga.